Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan pembelajaran online agama Buddha dan Budi Pekerti di pagi hari ini. Marilah kita melakukan doa bersama yang bisa dipimpin oleh Saudara Jati dengan membacakan nama Karapata. Setelah kita membacakan nama Karapata, marilah kita lanjutkan dengan memfokuskan pikiran kita pada nafas dengan cara mencadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Selanjutnya, marilah keluarkan buku pelajaran kita dan siapkan semua bahan yang dapat digunakan dalam pembelajaran online pada pagi hari ini. Baik anak-anak, melalui pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menghargai dan menghayati serta meneladan para siswa pendukung Buddha, menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari riwayat siswa pendukung Buddha. Nah, anak-anak, dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 8 pada bab 3, yaitu meneladan para siswa pendukung Buddha. Kalau kita ingat, pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang meneladan para siswa utama dari Sang Buddha. Nah, dalam bab 2 dapat kita ketahui bahwa Sang Buddha sendiri mempunyai siswa-siswa yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi siswa Sang Buddha yang dapat kita teladani adalah yang Arya Sariputra, yang Arya Moggallana, yang Arya Mahakasapa, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembahasan kali ini adalah mengenai meneladan para siswa pendukung dari Sang Buddha. Nah, kalau mendengar istilah para siswa pendukung Buddha, apa sih yang ada di pikiran kalian semua? Lalu, siapa saja sih siswa pendukung Buddha yang dapat kita teladani? Ada yang sudah tahu? Baik, jika belum ada yang mengetahui, cobalah kalian gunakan HP kalian atau sumber lainnya untuk mencari informasi yang berkenaan dengan siswa pendukung dari Sang Buddha itu sendiri. Nah, setelah kalian menemukan sebuah topik atau bahasan yang membahas tentang materi, silahkan kalian berpikir apa saja yang kalian dapatkan setelah membaca materi tersebut. Nah, setelah itu, hasil yang sudah dibuat, kalian presentasikan di dalam ruangan Zoom ini secara acak atau bergantian atau secara undian. Nah, baiklah anak-anak, jadi di dalam bab ini terdapat dua siswa pendukung Buddha, yaitu Waisaka dan Anathapindika. Agar lebih jelas, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah Waisaka. Waisaka adalah seorang wanita penyokong utama dari Sang Buddha. Ia dilahirkan dari kehidupan yang mampu atau kaya raya. Ketika beliau berusia 7 tahun, Buddha mengunjungi desa tempat kelahirannya. Ia atau Waisaka itu segera menyambut kedatangan dari Sang Buddha. Nah, sejak muda Waisaka selalu berbakti dan taat terhadap nilai-nilai dari agama yang diajarkan. Nah, ketika mendengar khotbah Dhamma langsung dari Sang Buddha, Waisaka langsung mencapai tingkat kesucian yaitu Sotapanna. Nah, Waisaka atau beliau memiliki 5 macam kecantikan yang dimiliki, yaitu tentang kecantikan rambut, penampilan, struktur tulang, kulit yang lembut dan berwarna kuning keemasan, serta kemudaan. Nah, Waisaka ini sangat terkenal sebagai orang yang membawa keuntungan atau keberuntungan. Oleh sebab itu, penduduk dari kota Sawati selalu mengundang Waisaka ketika mereka mengadakan pesta atau perayaan lain. Nah, Waisaka ini
mendapat atau memperoleh gelar pemimpin dari para daika atau bisa disebut sebagai wanita sebagai penyokong Buddha. Nah, Wesaka memiliki 10 orang putra dan 10 orang putri. Nah, dari tiap putra dan putri ini mempunyai 20 orang anak, dan tiap cucunya kembali mempunyai 20 anak. Nah, sangat banyak kan dari silsilah dari Wesaka ini. Nah, setelah meninggal dunia, Wesaka lahir kembali di surga Nimanarati atau surga tingkat kelima. Di sana ia menjadi pelayan dari Raja Dewa bernama Sunimita. Nah, Wesaka membangun wihara Pubarama atau Taman Timur untuk para biku dengan biaya yang sangat mahal. Nah, Wesaka merasa sangat bahagia sehingga Buddha bersama para biku menghabiskan 6 musim, 6 musim hujan di wihara Pubarama. Begitu teman-teman tentang Wesaka. Untuk yang selanjutnya adalah tentang Anathapindika. Nah, Anathapindika adalah penyokong utama dari Sang Buddha juga. Nah, Anathapindika merupakan panggilan kehormatan dari Sudatta, seorang perumah tangga dari kota Kesawati. Nah, pertemuan pertama Anathapindika dan Sang Buddha terjadi setelah wasa ketiga sejak Buddha mencapai pencerahan sempurna. Buddha membimbing Anathapindika dengan menjelaskan 4 kebenaran mulia atau dalam bahasa palingnya adalah Sacari Arya Sacani. Ya, Catari Arya Sacani maksud saya. Nah, Anathapindika meminta izin kepada Buddha untuk membangun sebuah wihara. Akhirnya ditemukan lokasi di dalam perbukitan yang mengelilingi sebuah kota. Nah, tempat itu dapat kita sebut sebagai hutan Jeta. Nah, wihara Jetawana yang dipersembahkan oleh Anathapindika adalah sebuah tempat tinggal yang dipuji oleh Sang Buddha sebagai hadiah utama untuk Sangha. Setelah membangun wihara Jetawana, Anathapindika terus tekun untuk menyokong Sangha. Nah, anak-anak, begitulah 2 orang siswa pendukung Buddha yang bisa Bapak sampaikan. Dapat dikatakan pula bahwa Wesaka adalah seorang wanita yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik, mengatur para pelayannya, menaruh rasa hormat pada suami dan menjaga kekayaannya. Inilah Wesaka, seorang wanita yang memiliki keyakinan atau sada kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sila, kedermawanan, caga, dan kebijaksanaan atau panya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku Agama Buddha dan Budi Pekerti. Dari hasil pekerjaan teman-teman atau tugas ini dapat dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya marilah kita tutup dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Demikianlah anak-anak pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Akhir kata dari Bapak, selamat pagi, Namo Buddhaya.